Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 IPS SMA Negeri 10 Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi bersama Bapak Haditya. Ya, adapun materi pertama pada mata pelajaran biologi lintas minat yang akan kalian pelajari ini adalah mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Nah, pada ruang lingkup biologi ini kita akan mempelajari empat topik ya. Yang pertama ciri sains, metode ilmiah, tingkat organisasi kehidupan, dan yang terakhir cabang-cabang ilmu biologi. Nah, kita masuk ke topik yang pertama. Yang pertama adalah ciri sains. Nah, apa sih ciri sains itu? Nah, ciri sains itu intinya gimana sih suatu ilmu itu dapat dianggap sebagai sains atau suatu ilmu itu dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Sains itu ilmu pengetahuan. Nah, pada pada ciri sains ini itu ada ciri-cirinya ya. Nah, yang bisa kalian lihat pada tampilan berikut ini. Nah, ada konkret, logis, objektif, universal, sistematik, dan empiris. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Konkret itu objeknya nyata ya. Jadi, kalau ilmu pengetahuan atau sains itu objeknya nyata. Dia kalau nggak nyata dia bukan ilmu pengetahuan namanya. Contoh yang tidak nyata mungkin seperti hantu. Nah, itu nyata nggak? Nah, kan bisa nyata bisa enggak, tapi kan dia bisa enggak nyata itu berarti dia nggak konkret gitu. Yang selanjutnya adalah logis. Logis itu masuk akal ya. Jadi kalau tidak masuk akal berarti dia bukan logis seperti itu. Yang selanjutnya adalah objektif. Objektif ini tidak memilih atau tidak berpihak ya. Selanjutnya universal. Universal ini berlaku di seluruh dunia. Contoh, air mendidih itu suhunya adalah 100 derajat Celcius. Nah, itu di mana saja berlaku ya air mendidih. Nah, sistematik artinya urutannya itu jelas, tidak loncat-loncat ataupun ngaco, urutannya seperti itu. Selanjutnya adalah empiris. Empiris ini dapat dibuktikan baik secara ilmu pengetahuan maupun secara manual. Lanjut kita ke topik yang kedua adalah metode ilmiah. Nah, metode ilmiah di sini itu ada pengertiannya. Metode ilmiah adalah metode yang digunakan para ahli untuk membuktikan suatu pertanyaan atau suatu yang ingin dicapai atau ingin dicari kebenarannya atau hipotesis atau dugaan sementara. Jadi metode ilmiah ini adalah metode yang digunakan untuk para ahli membuktikan suatu pertanyaan untuk menemukan suatu percobaan baru seperti itu. Nah, biasanya metode ilmiah ini dikerjakan oleh para kakak-kakak kita di universitas ya, kakak-kakak mahasiswa, dan juga kalian juga bisa mengerjakan metode ilmiah ini. Nah, dalam mengerjakan metode ilmiah itu ada langkahnya, 5 langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini dengan rumusan pertanyaan 5W1H ya. Itu kita akan bahas nanti. Yang kedua adalah observasi, mencari dasar teori. Yang ketiga adalah hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat adalah eksperimen atau percobaan. Yang kelima kesimpulan. Jadi anak-anak, kita hari ini cukup membahas 2 topik aja dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah. Metode ilmiah ini sangat rinci ya penjelasannya. Karena hari ini cuma sedikit waktunya, jadi kalian belajarnya 2 topik itu saja tadi ya. Yang pertama ciri sains, yang kedua metode ilmiah. Ini secara umumnya aja. Nanti kita akan bahas inti-inti dari metode ilmiah. Nah, terima kasih atas perhatiannya anak-anak ya. Salah hilap Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.